Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Jajaran pengurus Masjid Baitul Izzah, para sesepuh lingkungan, sesepuh masyarakat, jemaah Masjid Baitul Izzah, bapak maupun ibu serta anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang dihormati, dimuliakan oleh saya secara pribadi. Alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah saya bisa hadir di hadapan bapak-bapak, adik-adik, anak-anak dan ibu-ibu di Masjid Mulia Baitul Izzah ini. Dulu awal-awal tahun berapa masih di lantai 2, saya rutin mengisi juga dengan Pak Kaswadi, dengan Pak Unen. Itu Pak Unen itu tahun berapa saya lupa, lalu kegiatan masing-masing. Sekarang saya berjumpa kembali dalam forum taklim. Disodorkan kepada saya materi akidah. Sering orang menyebutnya akidah akhlak. Jadi seolah-olah dua hal yang selalu berdampingan. Tapi kalau mengacu kepada hadis Kangjeng Nabi ketika beliau didatangi malaikat Jibril, maka agama Islam itu 3 komponennya: akidah alias iman, syariah alias Islam, lalu ihsan alias akhlak. Jadi 3 komponen. Tapi memang yang sering digandengkan bareng-bareng itu akidah sama akhlak. Sebetulnya itu iman dan ihsan, karena menyangkut hati lalu perilaku. Sementara hukum dengan detail adanya di syariah. Maka lengkapnya itu 3 komponennya: akidah, syariah, akhlak. Itulah Islam, atau iman, Islam, ihsan. Saya kutip sedikit lagi tentang riwayat yang saya jadi sumber kita barusan itu. Ketika malaikat Jibril tiba-tiba datang ke satu majelis di mana Rasulullah sedang memimpin majelis itu. Ini hadis ini populer dan ada di hadis di kitab Bukhari maupun di kitab Muslim, bahkan dikutip juga dalam hadis Arba'in Imam Nawawi. Orang yang tidak dikenal itu oleh para sahabat berpakaian bersih, rapi, putih, kemudian rambutnya hitam, tidak nampak kekusutan gitu. Hadir ke majelis tiba-tiba tanpa diduga dari mana datangnya, lalu merapat ke Rasulullah dengan merapatkan lutut dengan lutut, lalu tangannya ditaruh di atas paha Rasulullah dan bertanya, "Akhbirni anil iman." Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maksudnya terangkan.
Lalu Rasul menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Itu iman. Lalu orang itu menjawab, sodakta, benar kau. Lalu bertanya lagi, akhbirni anil Islam. Maka Rasul menjawab, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Sodakta, kata orang itu. Lalu bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Rasul menjawab, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Semua dibenarkan oleh yang bertanya. Masih ada tambahan pertanyaan. Mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Ternyata Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Kalau gitu, wa ma imaratuha, apa ciri-cirinya? Baru Rasul menerangkan ciri-ciri. Saya tidak perlu menerangkan seluruhnya dulu, ringkasnya dulu. Setelah selesai bertanya itu, lalu itu orang tidak dikenal pamit pulang. Tinggallah para sahabat bengong. Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini dan kawan-kawan bengong. Siapa ya? Maka Rasul bertanya juga kepada para sahabat, kalian tahu gak siapa dia? Ya tidak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka beliau mengatakan, itu Jibril yu'allimakum dinakum. Jibril datang untuk ngajarimu tentang agama kalian. Jadi pelajaran agama itu intinya 3 itu Pak. Tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Itulah agama kita. Jadi tuan-tuan yang belajar agama harus memahami 3 ini. Walaupun kemudian setelah menjadi disiplin ilmu, setelah berkembang, kalau zaman Rasul kan praktis-praktis aja. Apa yang ajarkan Rasul, mereka dengar, laksanakan terus selama Rasulullah itu ya. Juga demikian para sahabat. Tapi perkembangan selanjutnya, ketika sudah menjadi dianut oleh banyak orang, maka akhirnya dibutuhkan satu uraian yang detil. Sebab umat Islam ini ada yang ilmunya luas, ada ilmunya cetek, ada asli Arab, ada orang ajam, ada yang polos apa adanya, ada yang ngeyel dan sebagainya. Nah, mulailah disusun disiplin ilmu sebagai pengembangan dari iman, Islam dan ihsan itu. Tentang iman diuraikan panjang lebar menjadi ilmu akidah. Ilmu akidah boleh, ilmu usuluddin boleh namanya itu. Ada yang menyebut ilmu kalam, bahkan ada yang kelihatannya lebih khas banget itu, ilmu sifat 20. Ilmu akidah itu ilmu keimanan yang intinya 6 tadi, rukun iman yang 6. Kemudian dari soal Islam yang diuraikan rukun Islam 5 diuraikan panjang lebar menjadi ilmu syariah atau ilmu fiqih. Setelah sampai ke cabang-cabangnya itu jadi ilmu fiqih. Karena fiqih itu al-fahmu. Yang ketiga ilmu ihsan yang oleh Rasulullah dirumuskan dalam 2 kalimat saja. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang kalau disimpulkan, ihsan itu adalah hasil dari keimanan dan keislaman yang melahirkan inti dari kalimat itu muraqabah. Artinya apa? Pertama ingat kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa melihat Allah, yang akibatnya pasti kelakuannya bagus. Itulah yang disebut akhlak. Perkembangannya menjadi disiplin ilmu akhlak, atau lebih luas lagi belakangan menjadi ilmu tasawuf.
yang mengatur disiplin hati. Jadi inti pelajaran agama kita, agama Islam itu 3: ilmu akidah atau usuluddin, ilmu syariah, sering disebut ilmu furu. Tetapi ada orang mengatakan sesungguhnya syariah juga bukan furu. Maksud saya, syariah juga ada usulnya, ada furunya. Dan yang terakhir ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, ilmu disiplin perilaku. Nah, Bapak yang terhormat, itulah ilmu kita. Sejauh mana pentingnya yang 3? Semuanya penting. Semuanya menjadi satu. Tadi malam kebetulan saya ngisi pengajian di salah satu masjid ya. Pada maghrib itu saya ada pengajian, pada isya juga ada. Kalau malam Sabtu itu rutin 2 tempat saya ngisi. Ada pertanyaan menarik Pak Ustadz. Ada orang sholat rajin, tapi kelakuannya masih buruk. Kelakuannya buruk. Nah, di mana ini konsletnya ini ya? Tidaknya gimana? Berarti sholat itu urusan badan syariah, tetapi akidahnya kurang dan akhlaknya juga rendah. Padahal harus jadi satu kesatuan. Kalau kita baca inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, berarti sholat kaitan kerat dengan akhlak. Tapi ketika perintah Allah kepada Kanjeng Nabi di akhir surat Al-Alaq, la tuti'hu wasjud waqtarib, itu sudah juga menyangkut masalah akidah. Sholat itu dasarnya apa? Dasarnya iman kepada Allah dan selalu ingin dekat kepada Allah. Pasti harus berangkat dari akidah. Jadi pada sholat ada akidah, ada akhlak. Itu contoh yang tidak bisa dipisahkan hasilnya. Jadi kalau hanya gerak-gerik tubuh saja, memang dalam ilmu fikih sering sholat didefinisikan bersifat lahiriah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syara'iti makhsusatin. Itu urusan lahiriah. Ucapan dan perbuatan dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu sholat. Tapi itu bentuk lahiriah. Tapi sesungguhnya itu merupakan ta'abbudi kepada Allah. Ta'abbud itu dasarnya akidah. Jadi tidak bisa dipisahkan sholat dengan akidah, karena berangkat dari keimanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin saum Ramadan, ternyata kata Rasulullah itu dasarnya apa? Imanan wahtisaban. Itu akidah. Imanan wahtisaban itu akidah. Tidak makan, tidak minum dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu syariah. Ya. Lalu kam min shaimin laisa min siyamihi ilal jumal atas. Banyak orang yang saum tapi cuman merasa haus dan lapar saja. Kenapa? Ngomongnya ngomong jelek, kelakuannya tidak beres. Itu akhlak. Jadi dalam saum itu ada akidah, ada syariah, ada akhlak, selalu begitu. Saya ingin beri contoh lagi. Yang tadi saya baca surat Al-Lail, mungkin bapak-bapak kenal. Ada asbabun nuzul, beberapa ayat pertamanya. Ceritanya begini, bahwa ada seorang miskin, punya anak kecil-kecil, tempatnya di satu gubuk. Gubuk itu di bawah pohon kurma. Kurmanya bagus. Kalau sudah musim panen, waduh, kurmanya itu pokoknya sangat bagus, matang dan enak rasanya itu. Kebetulan musim panen juga. Maka itu kurma saking bagusnya kadang sampai matang itu ada yang berjatuhan. Tentu saja jatuhnya itu ke halaman gubuk orang miskin. Anak-anak kecil, anak-anak tuh yang anak miskin tadi itu seneng itu kalau ada yang jatuh, diambil, dimakan. Tapi pemiliknya luar biasa pelitnya. Kalau dalam film si Unyil, Paraden dulu ya, Paraden tuh ngamuk-ngamuk kalau jambunya diambil sama
si Ucrit sama si Unyil itu ngamuk. Mirip begitulah. Jadi ketika anak-anak itu mengambil, dilihat sama yang punya, bapak diomelin itu anak, bukan cuma diomelin, dikorek dari mulutnya. Dilihat sama bapaknya, nangis bapaknya. Ya Allah, anakku ingin merasakan barangkali. Akhirnya tidak kuat merasa sedih. Yang seperti itu lapor ke Kanjeng Nabi. Akhirnya sampailah Kanjeng Nabi menyadukan masalah. Maka Nabi pun terharu dengar itu. Akhirnya beliau katakan, panggil si bapak itu ya, yang punya kurma itu. Dipanggillah di Sohibun Nikhlah itu, kalau dalam kitab Asbabun Nuzul itu dalam tafsir ada ya. Akhirnya dipanggillah, sudah sampai di rumah beliau, di rumah Rasulullah, baru tanya, bapak yang punya kurma itu di sana dekat rumah itu. Oh iya. Mau nggak kalau itu disedekahkan saja, nanti bapak dapat pahalanya kurma yang lebih bagus di surga. Bapak kalau itu punya kurma di surga, pasti dia masuk surga kan? Gak mungkin dia masuk neraka, kurmanya di surga. Kalau punya kurma bagus di surga, dianya pasti masuk surga. Sedekahkan. Ternyata orang itu bilang apa? Kalau yang diminta pohon kurma yang lain, saya kasih ya Rasulullah, saya kasih. Tapi itu kurma kesayangan, saya nggak mau itu, saya nggak mau. Pulang pak. Rupanya obrolan Rasul dengan si pemilik kurma itu kedengaran salah satu sahabat yang dia juga punya kebun kurma. Sepulang orang itu langsung dia ngadap Rasul, ya Rasulullah, saya dengar perbicaraan Tuhan tadi. Saya punya kurma juga. Atau begini dah, kalaupun saya memiliki kurma itu, lalu saya serahkan kepada Tuhan sebagai sedekah, apakah pahala tadi itu sama akan diterima juga oleh saya? Saya dapat pohon kurma di surga. Oh iya, kata Rasulullah begitu. Wah, semangat ya. Dikejarnya orang itu. Kejar, udah ketemu, mas. Apa yang punya kurma itu? Ya, gimana kalau saya beli itu kurma itu? Dia bilang, ketawa dia. Enggak lah, kurma bagus, saya nggak mau dilepas itu, nggak mau kesayangan saya. Bener nih, berapapun saya bayar dah. Nah, rupanya waktu itu barter masih boleh pak, belum diharamkan riba. Riba kan nanti turun belakangan di Mekah. Gini dah, kalau mau boleh, tapi ditukar dengan kurma lagi yang bagus, 40 persyaratannya. Kurma itu 40 dan aku milih yang mana pohon kurma yang aku pilih 40 itu untuk ditukar dengan satu pohon kurma. Kan dalam riba itu tidak boleh ya. Misalnya beras 1 karung ditukar dengan beras 2 karung, kan nggak boleh, itu riba itu. Waktu itu masih boleh, satu pohon kurma dengan beberapa pohon kurma, 40 kurma. Mikir, waduh, satu aja harus jadi 40, mana milih lagi. Saya memang punya kebun kurma. Akhirnya mikir-mikir, siap. Betul pak. Dipilih, dicari, mana kebun kurma di sini. Tolong saksi, takut kamu ingkar ya. Nah ini, terus cari lagi yang paling bagus. Ini sampai 40. Oke, kalau bisa, siap dah. Lalu transaksi dah. Jadi kurma itu jadi milik kau, tapi 40 yang tadi milik aku ya, mulai sekarang. Siap. Dah, transaksi jadi itu, serah terima. Wah, seneng banget ya. Akhirnya larilah itu orang itu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, pohon kurma sudah jadi milik saya yang di samping orang miskin itu. Sekarang juga saya hibahkan kepada Tuhan ya Rasulullah. Saya sedekahkan kepada Tuhan. Rasul pun terharu dengan harga 40 kali lipat pohon kurma itu, dia ikhlas memberikannya. Kenapa? Karena mengharap ridho Allah, masuk surga. Maka Rasul terima, sudah Rasul terima, baru diberikan gratis ke orang miskin. Ini untuk kamu sekeluarga, mulai hari ini milikmu, selesai. Bapak terhormat, dua orang ini ternyata ditentukan oleh akidah, Pak.
Yang pertama itu akidah kepada Allahnya cetek, kepada hari kiamatnya ragu-ragu, sehingga tidak tertarik ketika dibilang kamu akan dikasih pohon kurma di surga, tidak tertarik, akidahnya cetek. Tapi yang satu itu mantap akidahnya. Wah, ternyata akhirat itu lebih penting dari dunia. Ya, dunia ini sebentar juga hilang, sebentar nikmatnya sebentar hilang. Bahkan mungkin kalau kebun kurma itu nanti sudah ditinggal jadi rebutan ahli waris, ngapain? Akidah, Pak. Jadi akidah mewarnai perilaku itu sangat nyata. Oleh karena itu penting sekali kita memantapkan akidah itu. Sampai ada nazam para ulama, awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Kalau tidak salah kitab Zubad itu ya. Awalu wajibin alal insan, paling pertama wajib kepada setiap insan ma'rifatun ilahi bistiqani, memakrifati Allah Tuhan dengan seyakin-yakinnya. Itu paling awal. Jadi kalau orang belum iman kepada Allah, apapun itu masih ngambang. Belum mantap iman kepada Allah, masih ngambang. Jadi yang paling awal itu iman atau makrifat kepada Allah, itu tauhid. Orang menyebutnya tauhid karena ada unsur kemahaesaan. Ada yang mengatakan i'tiqad karena mengikat keyakinan. Ada yang mengatakan juga usuluddin karena itu paling asal di dalam agama. Semuanya harus berangkat dari asal itu. Asalnya adalah keyakinan tadi, Pak. Saya tambahkan lagi tentang akidah. Ketika awal Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi, Pak, ternyata ada seorang sahabat yang masih belum jelas sebetulnya Nabi Muhammad itu siapa, untuk apa gitu. Yang waktu itu masuk Islam baru beberapa orang. Lalu datanglah beliau ke Rasulullah di Mekah itu, bertanya, ma anta, bukan man ya, ma anta, engkau itu apa sih? Jadi ini polos banget itu orang kepada Kanjeng Nabi nanya, kau itu apaan sih? Maka Rasul menjawab, ana nabiyun, saya ini nabi. Nanya lagi, wa ma nabiyun, emang nabi itu apa? Nanya lagi, polos banget orang itu. Nabi itu apa? Lalu menjawab, arsani Allah, aku ini diutus oleh Allah. Rupanya beliau menyatukan arti Rasul dan Nabi. Allah mengutus saya, atau saya ini utusan Allah. Tanya lagi, untuk apa kau diutus? Jawabannya simpel dan mungkin Bapak gimana ya, kayak sederhana banget. Arsani Allah bisilatil arham. Saya ini diutus Allah untuk menjalankan atau mengajarkan silaturahim. Kedua, wa kasratil authan, dan menghancurkan berhala. Nah, Bapak hormat, jadi dua ini. Silaturahim itu akhlak, menghancurkan berhala itu akidah, tauhid. Jadi paling awal Rasul ditanya soal Nabi itu segitu doang. Sederhana Islam itu, akhlak sama tauhid saja. Itu akar-akarnya. Nah, nanti dari situ tumbuhlah bukti kita keiman kepada Allah, kita siap sujud dan ruku, namanya syariat. Bukti yakin kepada akhirat, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat lahir batin dunia akhirat. Dan itu berkembang. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak bisa mendapat gambaran apa akidah itu dan perannya bagi setiap umat Islam. Jadi saya ulangi, tidak bisa dipisahkan tiga komponen agama kita. Sering disebutnya rukun agama itu. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman itu akar yang ada pada hati kita masing-masing, di mana iman itu pondasinya. Di atas pondasi iman berdiri amaliyah, ibadah-ibadah yang kita sebut sebagai syariah Islam. Lalu dibingkai semuanya itu menjadi sempurna dengan akhlak.
Itu menjadi tidak bisa dipisahkan dari yang tiga itu. Nah, baiklah yang terhormat, itu gambaran bagaimana akidah dan bagaimana peran akidah bagi seorang yang beriman. Dan ini salah satu kemuliaan, keistimewaan Islam, Pak. Maaf ya, ini salah satu kesempurnaan ajaran Islam. Karena ada orang yang meneliti, ada agama yang fokusnya akhlak doang, lalu tidak ngerti akidah. Ada agama yang begitu, tidak usah disebut di sini, gak enak, nanti kena delik. Dia hanya ngajarin akhlak, tapi tidak ngerti konsepsi ketuhanan seperti apa, nggak jelas. Bahkan akhiratnya juga nggak jelas. Ilmu tentang akhiratnya itu nggak jelas. Ada Pak agama seperti itu. Jadi kalau dikatakan yang sebenarnya agama itu Islam, ya iyalah, karena menyangkut semua. Saya pernah diprotes oleh seorang ustadz, Pak, dalam satu taklim ketika saya menerangkan perbandingan agama. Ada Islam, yang Kristen, Yahudi, itu disebut agama samawi. Lalu agama arti, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain, itu agama arti. Diprotes saya sama ustadz. Pak Ustadz, agama itu wad'un ilahiyun, yang lain itu bukan agama, gitu Pak. Ini kata orang lain ya, yang itu bukan agama. Agama cuma satu, Islam doang. Yang lain mah bukan agama. Nah iyalah, bagi kita ya memang begitu. Tetapi kan fakta manusia ini ada yang menganggap agama itu pedoman hidup, di mana mengakui ada zat yang maha kuasa. Segitu doang. Selanjutnya mah tergantung ajarannya masing-masing. Kalau itu definisinya, agama jadi banyak. Agama itu orang Sunda, orang Jawa bilang ageman ya, pegangan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab kan ad-din. Nah, ad-din itu sumber dari Allah SWT. Baiklah, itu hanya teorinya saja, bahwa ada beberapa agama yang dianut oleh manusia, tetapi agama yang sebenarnya adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Di dalamnya ada keyakinan sejelas-jelasnya, kemudian ada amal perbuatan sebagus sesempurna selengkap-lengkapnya, dan ada akhlak semulia-mulianya. Itulah Islam. Bapak yang terhormat, ini 10 menit lagi ini akan terbit matahari ya. Sampai jam berapa kita ngaji ini? Jam 10, jam 7. Sampai jam berapa? Setengah? Sampai jam 6. Sampai suruk ya. Suruk lagi sebentar, 10 menit lagi akan suruk ini ya. Baik, saya tambahkan sedikit. Kalau kita kaji sejarah manusia, Kangjeng Nabi Adam orang pertama, kemudian Siti Hawa orang kedua, lalu orang ketiga, keempat, kelima sampai 24, 23 berapa ya? 23 putra putrinya. Dari situ cucu, lalu cicit sampai Kangjeng Nabi Nuh. Menurut para ulama itu akidahnya lurus, Pak. Keyakinan kepada Allahnya lurus, keyakinan kepada malaikat, cuman waktu belum ada kitab suci. Yang turun ke Nabi Adam cuman suhuf, tapi itu dari Allah, diyakini juga. Jadi sampai periode Kangjeng Nabi Nuh, akidah mereka lurus, Pak. Walaupun akidah ini tadi saya katakan ada yang mantap, ada yang kurang. Yang kurang mantap akidahnya berakibat kelakuannya buruk, seperti Qabil. Kita selalu ingat, ini sudah disinggung tadi masalah kurban ya. Orang kurban yang pertama itu Qabil dan Habil. Watsru alaihim naba abnai Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min akhar. Itu asal usul kurban yang pertama itu Qabil dan Habil. Habil orang baik, akidahnya bagus, amalnya baik, akhlaknya soleh, akhlaknya juga mulia. Itu Habil. Abangnya rupanya akidahnya masih ada, tapi akidahnya tidak kurang bagus. Akibatnya kelakuannya juga jelek, kurbannya juga jelek. Ini maka saya katakan akidah itu menentukan. Nah, tetapi berimannya kepada Allah masih lurus, belum ada berhala. Nah,
Maka menurut sejarah baru muncul penyembahan berhala itu pada zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam. Mulai melenceng itu dari tauhid kepada musyrik. Ya, itu menurut sejarah. Oleh karena itu Nabi Nuh diutus untuk mengembalikan lagi. Tapi ya kalau dibilang gagal, ya gagal, belum berhasil. Sehingga akhirnya dihanyutkan aja oleh banjir bandang. Karena 900 tahun dakwah ternyata menanamkan akidah sempurna itu sulit. Sudah terlanjur hawa nafsu menguasai mereka, condong kepada keberhalaan. Nabi Nuh boleh dianggap gagal dalam hal ini, sampai doanya, ya Allah, saya serahkan kepadamu, kalau kau mau hancurkan, hancurkan saja semua. Kurang lebih begitu doa Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia. Jadi saya ulangi, asal usulnya akidah zaman Nabi Adam lurus dan bersih, tapi pelan-pelan ada yang lemah sampai melenceng, diluruskan oleh kakek Nabi Nuh, walaupun tidak berhasil sepenuhnya. Demikianlah tugas Nabi dan Rasul, karena condong manusia kepada penyimpangan tadi, selalu ada Nabi dan Rasul untuk meluruskannya. Termasuk Nabi terakhir kita, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Kangjeng Nabi menanamkan akidah tadi diurajakan dengan sebagus-bagusnya, bahkan untuk itu tidak kurang dari 13 tahun fokus utamanya akidah. Periode Mekah ada ibadah, ada sholat, ada. Dari awal sudah ada sholat, dari awal Kangjeng Nabi jadi Nabi. Surat Al-Fatihah turun itu dari awal, setelah Iqra itu Al-Fatihah kata sebagian ulama, lalu dipakai sholat sudah ada. Tapi sholat ini tidak bisa ditunaikan tanpa akidah. Maka kalau tuan-tuan baca Al-Quran Makkiyah yang turun di Mekah, fokusnya kepada akidah. Ya, qul huwallahu ahad tentang Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha tentang hari kiamat. Ya. Kemudian yang lain-lainnya. Jadi 13 tahun menanamkan akidah, yaitu menanamkan keimanan, rukun iman yang 6 itu, Pak. Nah, jadi saya kira itulah, mungkin tidak bisa diterangkan lebih jauh karena sudah habis waktunya. Ada forum tanya jawab sedikit barangkali. Saya gambaran umum tentang akidah, syariah, dan akhlak sebagai komponen tidak bisa lepas dari agama kita, agama Islam, dan komponen sempurnanya 3 itu. Dan kita pun, ada ulama mengatakan ternyata kelakuan kita termasuk tergantung akidahnya juga. Kalau akidahnya bagus, lurus, bersih, kelakuannya, amal ibadahnya bagus. Tapi kalau akidahnya lembek, lemah, pengaruh kepada perilaku juga lemah. Ini kira-kira. Akhirnya saya sampaikan, dari Kangjeng Nabi ke kita sekarang 1400 tahun, Rasul berusaha memurnikan akidah itu. Dan alhamdulillah, periode Kangjeng Nabi, periode Khulafaur Rasyidin, paling tidak sampai zaman Sayyidina Utsman bersih. Tapi mulai Sayyidina Utsman, akhir Sayyidina Utsman, rupanya ada pengaruh Yahudi, pengaruh Persia, Zoroaster, Majusi. Rupanya namanya umat Islam, namanya umat manusia sudah mulai masuk ke dalam situ, mempengaruhi pola pikir, bahkan menodai akidah yang suci itu. Muncullah berbagai macam keyakinan yang melenceng dari akidah yang lurus. Oleh karena itu, ternyata wajiblah umat Islam itu mempelajari dengan sebaik-baiknya tentang ilmu akidah ini, ilmu aqaid, supaya terjaga landasan beragama kita. Di atas landasan itulah berdiri syariah, berdiri akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu. Kalau secara detailnya mungkin membutuhkan kajian demi kajian ya untuk meluruskan. Tapi itu gambaran umum bagaimana peran
Akidah di dalam kita beragama, bahkan bagi satu di antara 3 komponen penting dalam agama kita, agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya, saya coba menjawabnya, silahkan. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan inti dari agama kita. Pertama, kita bisa membaca di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepadaku. Itu termasuk konsepnya. Jadi kita dari awal hadir itu untuk mengabdi kepada Allah. Tetapi dalam akidah, pengabdian kita bukan kepentingan Allah. Pengabdian kita kembali kepada kita. Ya, Allah sendiri tidak membutuhkan kita. Dalam akidah, andai kata Allah tidak menciptakan kita, ya gak apa-apa. Berarti kita tidak ada. Oleh karena itu kita ini bukan wajibul wujud. Nah, ini sudah masuk ke bab wujud nih. Wujud, kidam, bako, ya, akidah. Jadi kita ini tidak wajib ada, Pak. Yang wajib ada itu cuma Allah. Maka sifat pertama wajib ada. Nah, oleh karena itu kita dihadirkan oleh Allah, diciptakan Allah ke bumi, ya. Kata Al-Quran untuk kita mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jelas. Lalu bentuk pengabdiannya nanti detailnya cukup banyak, cukup luas. Nah, tetapi ujungnya untuk kepentingan kita sendiri. Ketemulah kita dalam Al-Quran, ya, hampir cukup banyak. Ya, jika kita beriman dan beramal soleh, berarti kita mengabdi itu kepada Allah. Maka Allah siapkan surga. Itu kan kita kan, tujuan kita ke surga sebetulnya. Bahkan kalau dibaca sejarahnya kan Nabi Adam ke surga dulu sebelum ke bumi. Kita pingin ke surga semuanya. Allah janjikan kamu itu diciptakan, seolah-olah kamu diciptakan, mengabdilah, nanti kamu masuk surga. Tapi kalau membandel juga, kamu tidak melakukan ketaatan kepada Allah, kamu itu akibatnya neraka. Jadi hakikatnya kita, konsepsi agama Islam, kita ini hidup untuk menuju kebahagiaan. Dan ini saya kira merupakan tujuan semua agama. Kalau memang saya katakan ada agama yang lain, ya tujuannya kan untuk selamat, bahagia dunia akhirat. Itu semua agama begitu. Maka ada orang mengatakan semua agama itu sama. Ya, sama tujuannya, tapi beda dasarnya, beda caranya. Itu jelas beda. Tujuannya, siapa orang yang tidak mau selamat? Tidak mungkin. Semua orang ingin selamat. Nah, jadi saya kira agama kita ini menuju konsepsi agama kita adalah kita hidup dihadirkan oleh Allah untuk berbuat, untuk berkeyakinan, berbuat dan berakhlak yang baik. Tujuannya selamat dunia dan akhirat. Andai kata dunia ini fana, maka yang paling inti adalah akhirat. Maka konsepsi agama Islam tujuannya akhirat. Secara ringkas kita diucapkan dalam doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tujuan kita hidup itu adalah mengabdi kepada Allah supaya kita selamat. Selamat itu kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Bagi Allah semua makhluk itu taat, tidak menambah kemuliaannya karena sudah maha mulia. Semua makhluk durhaka, tidak mengurangi kemuliaannya karena Allah tak maha mulia. Kita tidak diciptakan oleh Allah, tidak ada masalah apa-apa, sebab yang wajib ada hanya Allah.
namanya wujubul wujud, wajib. Saya kira-kira Pak ya. Jadi kita seperti itulah kita tujuan hidup. Dan menariknya semua agama mengklaim bahwa tujuan utamanya adalah selamat, bahagia dunia akhirat gitu ya. Oleh karena itu ketika orang mengatakan semua agama sama, itu kalau di sebatas tujuan iyalah sama. Tapi kalau fakta dalam akidahnya ada yang bertuhan yang Maha Esa, ada Tuhan yang Maha Esa embel-embel, ada bahasa embel-embel, Maha Esa tapi terdiri dari sekian oknum. Oknumnya gini-gini tapi satu, terus aja berputar-putar, berarti ada embel-embel. Nah itu akidah agama lain. Ada lagi akidah banyak agama, banyak Tuhan lagi. Yang Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang terbesar, Tuhan yang tertinggi, yang Sang Hyang Wenang gitu ya. Lalu dibantu oleh Sang Hyang-hyang yang lain. Itu konsep mereka, kan jelas beda. Jadi mengatakan semua agama sama itu sama apa? Sama tujuannya doang. Sementara tujuan itu sesungguhnya hanya bukan batang tubuh agama. Tujuan itu cita-cita doang. Kalau cita-cita semua orang bisa sama. Tapi bagaimana meraih cita-cita, itulah agama sebetulnya. Maka agama Islam ini setelah tujuannya selamat dunia akhirat, kita harus tempuh cara. Nah cara inilah yang disebut dengan agama. Maka kita jumpai agama itu berbeda-beda. Oleh karena itu mohon maaf, akidah kita ini jelas, inna dina indallahi Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Jadi siapa yang milih yang lain pasti tidak sama dengan Islam, maka mereka tidak diterima Allah dan rugi mereka di sana. Itulah keyakinan agama. Demikian wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya dan mempertegas lagi tentang Islam dan esensi dari ajaran Islam. Dan tadi luar biasa nih kalau dicontohkan Nabi Nuh. Nah saya tadi dapat ini juga berarti Rasul-Rasul yang selama ini kita kenal dengan ulul azmi, tantangan akidahnya itu sangat berat ya tadi. Nuh tadi 900 tahun ya. Kemudian Ibrahim dibenturkan dengan orang tuanya dan masyarakatnya. Musa juga demikian dengan nihilnya Bani Israel ya. Isa juga begitu beratus-ratus tahun dan Nabi Muhammad sendiri luar biasa ya. Berhadapan dengan keluarga Quraisy yang berhala dan itu lama sekali ya. Nah begitu dahsyatnya ya Rasul yang kita kenal dengan minin ya, istilahnya ulul azmi ya, kalau disingkat begitu. Nah ketika berhadapan dengan di Indonesia, katakanlah kita tinggal sekarang, karena akidah itu kan selalu tadi Ustaz sampaikan berhadapan dengan situasi dan faktor juga, faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah kadang-kadang sholatnya bagus ya kan, tapi keyakinan akidahnya kadang-kadang belum begitu mantap atau akhlaknya bagus. Tapi kalau otomatis akidahnya sudah kuat, mantap, konsekuensinya dampaknya di Islam dan di akhlaknya juga harusnya baik. Tapi ternyata kadang-kadang apakah bisa langsung kita mengukur begitu tadi? Misalnya di akidahnya nih masih tengah cetek misalnya, karena beberapa misalnya syariahnya tidak diyakini, tidak jalankan. Contoh zakat misalnya. Apakah kita langsung bisa mengklaim bahwa ini akidahnya sekian? Akidahnya ataupun belum bisa meninggalkan yang ribawi, jelas-jelas misalnya haram, dan itu banyak prakteknya. Dan itulah faktor yang kita hadapi. Demikian juga dengan pluralisme beragama di Indonesia. Nah, kadang-kadang kita dibenturkan dengan faktor-faktor budaya dan faktor-faktor yang pengaruh agama lain yang tidak bisa kita inginkan. Tadi misalnya agama itu sama, didoktrinkan seperti itu. Bahkan sekarang katakanlah misalnya pejabat harus ngomongin 5 salam, ya, iya kan? Itu harus beragama. Kemudian juga dipaksakan dengan arus Islam Nusantara. Nah, kira-kira bagaimana untuk selalu bisa memurnikan dan kita berhadapan dengan situasi seperti ini, Ustaz? Mohon penjelasannya dari awal dan akhir.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau melihat orang tidak zakat, melihat orang sholat belang bentong, berarti akidahnya rendah. Saya kira benar itu. Karena seorang yang akidahnya baik, sempurna, pasti tidak berani untuk menyelisihi ajaran Allah. Sebut saja kita sholat ya Pak. Saya pernah mengungkapkan, kalau betul-betul kita menghayati sholat, dari mulai wudu saja itu sudah akidah itu. Kenapa kita harus bersih-bersih ketika menghadap Allah? Sebab kita menghadap Allah. Oh, jadi yang kepikir Allah ya? Iya. Nggak mikir yang lain, Allah itu. Apalagi sudah sholat, sudah berdiri, nggak berani nengok kiri kanan. Ngapain? Menghadap Allah. Kan Allah juga. Kalau ingat Allahnya tuh sebetulnya kita akan bisa mengendalikan diri, jangan sampai. Apalagi ditambah tadi, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu muraqabah. Kita ini tidak lepas sedetik pun dari pemantauan Allah. Lalu kita ini khidmat, takut kepada Allah, kita muliakan Allah. Betapa kita melecehkannya di hadapan Allah, kita kelakuan buruk. Kan Allah melihat kita. Berani nggak kita berbuat buruk ketika Allah sedang melihat? Berani kita durhaka ketika dilihatin oleh orang tua kita, oleh guru kita, apalagi oleh Allah contohnya. Jadi benar kalau menurut saya lemahnya atau buruknya kelakuan baik soal ibadat maupun akhlak itu lantaran akidahnya juga lemah. Ini faktor akidah sangat besar gitu ya. Lalu sejauh mana intervensi hawa nafsu, intervensi tadi pemikiran-pemikiran lain yang masuk ke dalam ajaran agama kita. Nah, di sini ada dua, selain memantapkan akidah, ada satu lagi Pak, ilmu Pak. Sering-sering ilmu itu jadi kabur oleh ilmu. Ya, itu orang bisa berputar-putar tentang Islam, tentang agama sama. Ya, tentang apa lagi itu, bisa riba. Orang bisa berputar-putar ilmu itu di situ. Oh, riba itu menurut ilmunya haram kalau berlipat ganda. Atau apa. Tapi kalau cuma 7% enggak. Ilmu, berarti ilmu harus tambah nih. Jadi antara akidah merupakan keyakinan, itu harus didukung oleh luasnya ilmu pengetahuan. Sebab bisa terjebak. Kalau kita tidak cukup ilmu, terjebak. Pluralisme itu banyak terjebak karena ilmu mereka itu terbatas, lalu keyakinannya tidak bersih gitu ya, tidak bersih. Jadi karena terbatas maka saya ambil contoh, ada orang yang mencoba pakai ilmu. Ini diungkapkan oleh Profesor Rasidi dalam filsafat agama, dalam kuliah agama Islam. Dulu mohon maaf nih, saya jadi menyampaikan bahwa Bung Karno nih pernah menyebutkan agama itu sama. Teorinya apa kata Bung Karno? Seperti ada raja menguji orang-orang buta. Ada 4 orang buta diuji tentang kebenaran sesuatu. Sang raja mendatangkan gajah. Lalu orang buta suruh tahu, tolong kamu sebutkan gajah itu apa. Maka meraba-raba dia. Ada yang pegang belalai, ada yang pegang kaki, ada yang pegang buntutnya, ada yang pegang kupingnya. Apa kata mereka? Kata yang satu, gajah itu kayak ular, gerak-gerak, rupanya yang dipegang belalainya. Gajah itu tampah, yang pegang telinganya. Gajah itu pohon kelapa, yang pegang kakinya, dan seterusnya. Siapa yang bisa disalahkan? Dia bilang begitu. Itu Soekarno pernah bilang begitu. Jadi jangan merasa benar seseorang itu karena kita ini buta semua gitu. Dalam hati, emang kita buta? Kan Nabi Muhammad dikasih mukasyafah oleh Allah. Kalau kita jawab, Nabi Muhammad itu dalam wahyu kebenaran dari Allah, ya, benar-benar Allah, qulil haqqu mir rabbika, kebenaran dari Allah. Tidak sama dengan orang buta dong. Contoh itu tidak betul. Ada lagi, dikutip lagi oleh salah seorang, mohon maaf kalau ini adalah pastor Katolik
Ibarat kita katanya mau ke gunung, puncak gunung, ternyata ada yang naik dari jalan Gunung Salak, ada yang naik dari jalan gunung mana, ujungnya mah ke puncak dulu juga gitu. Jadi ini jalan tuh agama masing-masing. Contoh lagi, jadi orang yang awam ilmu itu terjebak, oh iya ya. Jadi itu sering terjadi Pak. Jadi makanya saya juga mengkritisi orang pluralisme itu sering beri contoh macam-macam. Bahkan saya lihat perdebatan di ILC ngabalin, pernah ngutip ayat Quran, tapi saya lihat terjemahnya aja belepotan. Apalagi itu dipakai dalil untuk mengatakan kita baru tahu benarnya agama nanti di hari kiamat. Sekarang mah tidak ada yang tahu. Jadi gak usah saling nyalahin. Ya Allah, kalau gitu buat apa ada nabi dan rasul? Berarti tidak iman kepada nabi. Nabi itu untuk meluruskan yang kita tidak tahu dan untuk masa depan. Maka yu'minuna bil ghaib. Masa depan itu gaib, kita tidak tahu. Tapi untuk hal-hal yang pokok Allah wahyukan kepada kanjeng Nabi. Inilah jalan benar. Jadi yang terhormat, ilmu yang terbatas seperti itu dipengaruhi oleh mungkin pemikiran atau filsafat yang lain, itu juga membuat akidahnya itu keropos. Di atas akidah keropos maka akan lahirlah perilaku juga yang tidak baik ya. Jadi saya kira gambarannya itu memang oleh karena itu oleh para ulama itu mesti terintegrasi antara keyakinan dalam bentuk akidah, kemudian ilmu yang kita tidak bisa hindarkan. Ada seorang ustadz yang mengatakan kita tidak boleh pakai filsafat, tidak boleh pakai logika, gitu ya, karena logika itu pasti sesat. Yang benar itu apa adanya, kata firman Allah, itu ada benarnya. Tetapi ketika filsafat ini masuk dari sana sini, maka dilawan dengan filsafat juga, gitu logikanya. Maka di dalam kitab, mohon maaf, saya bawa kitab kecil, kitab Tijan, mungkin diantara bapak ada yang ngaji ini. Kajian tauhid pertama di pesantren itu paling awal itu nih, Tijanud Darori ya. Tapi penulisnya itu guru besar Al-Azhar Pak, Syekh Bajuri itu. Lalu diberi komentar oleh Syekh Nawawi kita, Al-Bantani ya. Nah, di sini diungkapkan tentang tadi akidah. Tapi ditambah juga uraian akliyahnya. Jadi logikanya juga memperkuat. Jadi kadang-kadang ilmu termasuk logika dibutuhkan untuk menangkal teori-teori akal yang datang dari kiri kanan supaya Islam lurus. Misalnya Allah itu wujud, ya wujud adalah kata Quran cukup segitu. Tapi dalil naklinya apa? Nah, dikatakan dalil aklinya apa? Karena adanya makhluk ini. Misalnya, jadi itu untuk menangkal orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Satu lewat nakliyah, ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis kanjeng Nabi. Satu lagi logika akliyah. Maka dengan dua ini digabungkan, maka akan kuatlah akidah kita ini. Kira-kira begitu Pak ya. Terima kasih. Mungkin sudah selesai ya. Sudah suruk ya. Bapak-bapak mau sholat pagi. Semoga Allah berkahi kita semua. Mohon maaf lebih kurangnya. Jadi itulah yang dapat sampaikan pagi ini. Selanjutnya terserah Bapak. terserah Bapak, terserah kita semua, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bertawakal, selalu ingin memperoleh jalan yang terbaik ya, untuk selamat lahir batin dunia akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah